Oke. Em, Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai, nah ini topiknya menarik ini, mengenai peraturan-peraturan terhadap bangunan, kemudian terkait pelanggaran terhadap tata ruang. Ini bersama kami sudah hadir narasumber, yaitu baik, saya bacakan namanya Ibu Vicky Arianti, ST, MSc, MN, PhD. Nah, beliau dari instansi eh, Kementerian PU ya. Nah, ini eh, beliau akan menerangkan kepada kita tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi, terutama di bangunan dan kawasan. Ini saya bacakan dulu terkait bahasan kita, yaitu jenis-jenis pelanggaran apa saja, kemudian dasar hukumannya apa saja, dasar hukumnya, kemudian tahapan sanksi-sanksi yang ada apa saja, lalu nanti kapan sanksi akan diterapkan, seperti apa contoh kasusnya, dan bagaimana tips supaya tidak terjadi pelanggaran. Oke, baik. Untuk Bu Vicky, kita kepengen tahu nih, seperti apa sih mungkin jenis-jenis pelanggaran yang sering ditemukan gitu, terutama terkait dengan bangunan dan lingkungan. Silakan Bu Vicky. Jadi untuk jenis-jenis pelanggaran yang ada saat ini mungkin teman-teman di semester berapa ini sekarang? 4 apa 6? Ya, semester 8. Ya, oke. Ada yang Jadi 6. sudah saatnya mungkin mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang mungkin bisa menyebabkan pekerjaan selaku arsitek itu nanti bertanggung jawab di sana ya, karena kita selaku perencana dan juga pengawas bangunan biasanya nanti akan dibenturkan dengan beberapa jenis aturan. Kalau untuk pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, ini mungkin nanti yang paling sering adalah pada saat kita mengurus IMB, itu nanti akan ditanyakan tentang peruntukan lahan atau land use, itu sesuai tidak dengan RT RW. Lalu pada saat penyesuaian pembangunan IMB, apakah melakukan sesuai dengan gambar yang sudah disetujui KDB atau koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang sudah ditetapkan dalam IMB-nya. Selanjutnya mungkin juga terkait dengan dampak lingkungan dari rumah atau bangunan yang kita bangun itu nanti bagaimana pengelolaan sampah maupun jenis-jenis zat yang mungkin berbahaya dalam masa konstruksi maupun setelah bangunan beroperasi. Selanjutnya lagi mungkin pelanggaran konstruksi itu dari sisi keamanan bangunan, dari sisi eh, estetika bangunan itu bisa mungkin terjadi juga. Lalu pelanggaran pemanfaatan bangunan, jadi izinnya awalnya misalnya buat kantor tapi ternyata rumah sakit, atau ternyata ruko tapi ternyata tempat dugem, nah itu termasuk pelanggaran bangunan. Lalu pelanggaran pelestarian bangunan. Pelestarian bangunan ini maksudnya bangunan-bangunan yang usianya sudah di atas 50 tahun itu biasanya tercatat ataupun tidak tercatat di Kementerian Dikti, atau sekarang mungkin yang ngurus Kementerian Diknas ya, karena Dikbud saat ini ya yang mempunyai list tersebut, itu adalah bangunan dugaan cagar budaya atau bangunan cagar budaya. Apabila sudah mempunyai SK cagar budaya, itu jelas sudah tidak bisa kita mengutak-atik ya, baik tampak bangunan maupun interior bangunan tanpa seizin dari Dinas Kebudayaan atau dari Dinas Konservasi Cagar Budaya. Selanjutnya, pelanggaran dampak lingkungan itu, misalnya tadi buangan dari mana? Dari bangunan kita, apabila kita menggunakan bangunan itu adalah hotel misalnya, itu biasanya harus ada IPAL-nya dulu sebelum dibuang ke drainase perkotaan ataupun ke sungai. Kalau dia punya sampah-sampah besar, maka dia harus kerjasama dengan eh, kegiatan saat ini mungkin ada bank sampah atau pemilahan sampah sehingga semua sampahnya bisa recycle.
lalu kemudian juga infrastruktur-infrastruktur yang terkait dengan air limbah ya, limbah yang sifatnya dari septic tank itu sudah diolah dulu, baru nanti dikeluarkan sudah bentuknya air bersih ke lingkungan. Begitu juga untuk pabrik biasanya yang sering banyak ada pelanggaran. Nah, untuk jenis-jenis hal-hal tersebut, biasanya memang ada tahapan dalam hal kita menetipkan pelanggaran. Satu adalah berupa teguran tertulis, biasanya nanti dari dinas ataupun dari instansi yang berwenang yang akan melaksanakan, misalnya kalau LH jadi pelanggarannya, maka yang menuliskan surat teguran adalah dari dinas LH setempat, Pemda, baik kota maupun provinsi, tergantung level izinnya. Lalu untuk KDP, KLB itu nanti dari dinas perizinan di masing-masing Pemda juga ada. Biasanya pada saat pengurusan IMB tadi, itu kop yang keluar dari suratnya tergantung dinas apa ya, dinas yang perizinan kota ataupun dinas perizinan daerah level provinsi. Lalu untuk konstruksi itu bisa jadi dari dinas eh, cipta karya setempat, karena biasanya pelanggaran konstruksi itu ada masalah keselamatan bangunan. Lalu untuk pemanfaatan bangunan itu dari dinas perizinan juga. Sementara untuk pelanggaran yang satu tadi ketinggalan kayaknya pelanggaran sempadan ya. Pelanggaran sempadan itu dari dinas yang terkait dengan kegiatan sempadannya. Misalnya kalau tadi sempadan jalan maka dari Bina Marga, pelanggaran sungai maka dari Balai Sungai setempat, badan air juga dari Balai Sungai setempat. Badan air itu misalnya kayak waduk, embung, eh, mata air ya. Kereta api nanti dari KAI dan sepadan pantai nanti dari dinas KKP atau eh, dari kelautan dan perikanan. Nah, ini kalau dari masing-masing itu, mereka pasti akan melaksanakan teguran tertulis dulu. Lalu selanjutnya, bila 3 kali dikasih teguran tertulis tidak mendapatkan respon, ataupun respon tapi ya hanya iya saja gitu, berarti lalu bisa ditindaklanjuti menjadi sanksi administratif. Jadi diberikan sanksi berupa eh, beberapa item ya yang bisa dilaksanakan, bekukan izin usahanya, dicabut izin usahanya itu sampai bisa sana. Dan kalau yang terakhir ini biasanya yang sifatnya melanggar bangunan sempadan dan eh, pelanggaran konstruksi itu bisa terjadi pembongkaran bangunan. Nanti kalau memang dari teman-teman berminat untuk membaca lebih lanjut, terutamanya di dampak anu ya, di dampak yang sifatnya major gitu, nanti kita akan berikan ya, saat-saatnya. Ini kalau yang ini misalnya denda administrasi untuk pelanggaran dari lingkungan hidup. Jadi tidak punya perizinan lingkungannya, sifatnya bisa AMDAL, paling tinggi itu kalau berbagai konsumennya bisa di atas 1.000 misalnya, ataupun layanannya adalah level nasional dan sebagainya itu adalah AMDAL. Tapi kalau ada yang sudah terbangun, maka dia bentuknya dokumen evaluasi lingkungan hidup. Kalau dia UKL UPL, dia hanya di bawahnya AMDAL, eh, layanannya provinsi setempat dan memang biasanya tidak terlalu besar. Lalu ada lagi surat pengelolaan lingkungan hidup itu apabila hanya setempat sangat kecil, lokasinya hanya titik. Nah, kalau sudah punya perizinan-perizinan ini, tapi tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan di sana, karena di sana ada baku mutu yang harus disepakati ya di F itu ya. Untuk udara seperti apa gangguannya, untuk air dan laut apabila ada kaitannya dengan laut, dan juga baku mutu gangguan maupun kriteria kerusakan lingkungan hidup yang akan terjadi, itu harus yang bertanggung jawab adalah yang pengelola bangunan. Lalu setelah itu kalau kita sampai tidak terjadi apa eh, pelanggaran administratif sudah dilaksanakan tapi tidak nurut juga gitu ya, dan ada besaran-besaran administratif yang harus dibayarkan, itu nanti pembayarannya melalui dinas lingkungan hidup itu biasanya dikasih rekening langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi
kembali ke negara gitu untuk pengelolaannya karena anggapannya merugikan negara sehingga dengan begitu yang eh, mendapatkan mandat untuk mengelola lingkungannya langsung ke negara. Jenis denda administratif yang dilaksanakan ini misalnya dendanya bisa dengan sebesar 10 kali dengan biaya penyusunan AMDAL. Padahal kalau AMDAL itu biasanya bisa sampai 1 miliar ya, jadi kemungkinan jadi 10 miliar kan berat. Jadi sebisa mungkin selaku arsitek bisa merekomendasikan secara teknis eh, infrastruktur apa yang harus dibangun, misalnya kayak septic tank, IPAL, pengelolaan sampah terpadu di bangunan-bangunan yang kita desain. Lalu nanti kalau sudah sampai ada denda keterlambatan pelaksanaan paksaan itu juga dihitung jumlahnya, keterlambatan harinya berapa dikali dengan persentasenya. Jadi makin ke sana makin berat gitu ya. Kemudian juga pembukuan izin usaha. Jadi kalau sudah sampai kayak gitu nanti izin bisa dibukukan. Jadi nggak boleh beroperasi pabrik ataupun hospital ataupun eh, hotelnya. Bahkan sampai perizinannya dicabut. Nah ini kan kita semua inginnya ya kalau bisa memberikan solusi gitu ya terhadap calon konsumen nanti gitu ya ke depan. Nah apabila sudah sampai kan eh, paling nggak sampai tindak administratif nih sudah sampai ada piutang ke negara itu ya kalau tidak sampai di sana mudah-mudahan hanya dengan teguran surat-surat tadi yang awal tadi surat-surat teguran saja langsung difasilitasi langsung dibuatkan IPAL ataupun ya tergantung surat tegurannya ternyata terdeteksi tidak ada IPAL sehingga yang buangnya langsung ke sungai misalnya limbahnya masih airnya masih sifatnya bau ataupun berwarna yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan sehingga ini yang harus disepakati dari surat teguran misalnya harus ada IPAL dulu. Nah, dibuatkan IPAL itu juga tugas dari konsultan ataupun kontraktor dan juga arsitek yang menangani bangunan tersebut. Nah, selanjutnya sampai dengan pembongkaran bangunan. Nah, pembongkaran bangunan itu mungkin adik-adik pernah sempat melihat beberapa. Nah, kalau pembongkaran bangunan itu biasanya bukan dari lingkungan hidup, tapi dari sempadan. Jadi biasanya sifatnya itu langsung setempat. Jadi yang membongkar itu pembongkarannya eh, biasanya kalau misalnya terlihat pernah di saluran Mataram itu tahun lalu kayak 2024 eh, sempat ribut-ribut ada pembongkaran bangunan liar ya. Jadi kalau dilihat sepanjang eh, saluran, nanti coba sempat saya bukakan barangkali ada fotonya barangkali ya. Karena apabila ada bangunan liar di saluran itu karena dia sebenarnya adalah irigasi, sehingga pada saat ada pembongkaran sebenarnya adalah untuk bisa me- menyebabkan bangunan tadi tidak bisa melayani gitu. Misalnya bangunan di atas saluran irigasi atau bangunan di atas sungai gitu ya. Seperti ini contoh bangunan liar gitu ya. Ini dibongkar dan tentunya tidak ada eh, ganti rugi ya, karena kalau sudah seperti ini sudah kepalang basah gitu ya. Jadi mohon pada saat mendesain gitu diperhatikan apakah bangunan tersebut memang boleh dilaksanakan di atas sebuah saluran atau ada izin tertentu belum yang diperoleh. Terus misalnya jarak-jarak sempadan yang diharuskan berapa, karena ada juga yang mungkin kena sempadan jalan. Jadi dari jalan itu sebenarnya ada jarak 1 meter, jarak 3 meter, tergantung jelas kelas jalannya. Apabila tidak memenuhi itu bisa jadi dinas terkait punya hak gitu untuk membongkar karena ada mungkin pelebaran jalan atau pelebaran trotoar dan sebagainya. HI juga begitu, mereka juga punya hak karena itu adalah masih
tanah dalam pengelolaan mereka. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan sementara. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Bu Vicky. Ini penjelasannya sangat detail ya terkait eh, adanya jenis-jenis pelanggaran. Kemudian tadi juga sempat disampaikan tahapan. Mungkin kalau sempat saya review sedikit tadi itu ada yang sempat apa terlintas itu pelanggaran bangunan terhadap dampak lalu lintas juga ya. Itu juga kayaknya nanti perlu di review lagi karena banyak terjadi di sini. Jadi misalnya kami ambil contoh hotel gitu, dia nggak bisa dibangun karena apa? Karena ternyata izin andalalinnya tidak keluar. Andalalin itu adalah analisis terkait dampak lalu lintas. Nah, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah nih buat teman-teman yang arsitek, buat teman-teman yang desainer gitu ya. Kalau ketemu dengan klien itu ya harus diterangkan ke apa kliennya atau ke ownernya bahwa kita punya tahapan-tahapan ini loh. Misalnya apa tahapan terkait desain nggak boleh melanggar sempadan, kemudian eh, ada juga terkait ketinggian bangunan misalnya karena di beberapa tempat di beberapa lokasi yang mungkin dekat misalnya dekat dengan bandara itu ya itu tidak boleh bangunannya lebih tinggi dari 2 lantai misalnya. Jadi nanti kalau diurus izinnya tidak keluar. Itu satu ya. Kemudian tadi juga kita review bahwa eh, ada tahapan terkait sanksi-sanksinya yaitu terkait eh, teguran tertulis terhadap pemilik usaha. Jadi misalnya hotel gitu ya, dia akan disuratin gitu dari pemerintah gitu ya. Lalu ada tahap kedua sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini biasanya nanti perusahaannya akan diminta untuk membuat amdalnya gitu ya. Nah, ada banyak ya, banyak bangunan-bangunan yang mungkin sudah beroperasi puluhan tahun gitu ya hotel, ada rumah sakit, mungkin sekolah gitu ya, atau ya macam-macam. Itu belum punya AMDAL gitu misalnya. Nah ini akan ada sanksi administratif, jadi dipaksa untuk membuat uh, dokumen evaluasi lingkungan hidup tuh. Kemudian nanti kalau udah dikirimin surat nggak dibahas gitu ya, akan ada yang namanya pembukuan izin usaha gitu ya. Jadi siupnya di freeze, dibekukan gitu ya. Nah, kalau udah sampai tahap ini akan ada tahap pencabutan izin usaha. Nanti siupnya dicabut gitu. Sehingga ya misalnya kita ambil contoh hotel tadi ya atau pabrik itu dia nggak bisa beroperasi gitu ya. Dia akan menjadi pabrik atau misalnya hotel tadi hotel yang ilegal gitu. Kalau izinnya sudah dicabut. Padahal izin itu kan menjadi sesuatu yang penting terutama untuk teman-teman yang melakukan usaha gitu ya harus punya siupnya dulu gitu. Nah ini siupnya terpaksa dicabut. Kemudian tahap yang paling final ya, yang biasanya nanti uh, jika udah izinnya dicabut tapi nggak ada respon adalah pembongkaran bangunan. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tadi juga sempat dibahas mungkin uh, contoh kasus yang ada di lapangan tadi ya terkait uh, apa pelanggaran sempadan sungai gitu ya. Nah, ini mungkin terakhir Bu Vicky. Bagaimana tips atau apa namanya saran gitu ya dari pihak birokrat dari teman-teman pemerintah supaya ini tidak terjadi gitu. Monggo, silakan. Ini mungkin teman-teman pada saat mendesain bisa diperhatikan dulu ya. Ada beberapa contoh nih misalnya yang ditampilkan di Zoom-nya. Ini contoh-contoh misalnya kebutuhan sehari-hari itu ada persampahan sebanyak apakah yang bisa kita prediksikan, limbah apa saja yang akan dihasilkan oleh bangunannya, apakah dia limbahnya padat, apakah limbahnya cair, seberbahaya apa dan sebagainya. Jadi berdasarkan itu kita
mendasari jenis pengelolaan apa yang dibutuhkan. Apakah cukup hanya dengan tong sampah saja, ataukah cukup dengan IPAL setempat saja, ataukah diminta juga untuk yang sifatnya lebih besar atau lebih skala kompleks gitu ya. Tergantung jenis bangunan yang didesain. Kalau misalnya dia rumah tinggal barangkali cukup cuman seperti ini ya. Kalau dia kos-kosan mungkin sebelah kanan itu ada yang dumpster yang lebih besar gitu yang ukurannya bisa langsung diangkat oleh petugas truk sampah. Tapi kalau ternyata dia adalah hotel, misalnya skalanya lebih tinggi lagi, dia mungkin harus kerjasama dengan pihak bank sampah gitu, dengan pihak pengelola sampah lainnya. Terus kalau dia punya IPAL ataupun untuk laundrynya si hotel gitu dia apakah mungkin harus dihitung berapa jumlah kamar yang kemungkinan dilayani dan sehari itu berapa banyak laundry untuk biasanya spray sama handuk ya yang harus dicuci tiap harinya gitu itu seberapa besar kira-kira eh, limbah cair yang akan dihasilkan dari sabun-sabunnya. Nah, itu sebesar apa ipalnya dan sebagainya harus didesain sesuai kapasitas eh, bangunannya. Begitu juga kalau misalnya dia hanya sekedar sekolah mungkin ya dipilah aja sampahnya Bangkarya. Biasanya sekolah itu banyak kertas atau plastik makanan pembungkus dan sebagainya. Ini mungkin kerjasama dengan pihak sekolahnya gitu ya. Bisa dilihat berapa banyak siswa yang ada di sana dan perkiraan persampahan yang ada. Kalau saat ini kayak Jogja masih darurat sampah, mereka meminta semua siswanya membawa pulang kembali sampah yang mungkin dihasilkan akibat dari persekolahan ya kegiatan belajar mengajar misalnya potongan-potongan kertas gitu setelah selesai dibawa pulang gitu tapi sebenarnya harusnya bisa dimanfaatkan juga eh, pem- pendidikan untuk pengelolaan sampah di sekolah masing-masing gitu ya lalu nih contoh misalnya government building yang keadaannya tidak boleh digunakan apabila ada pelanggaran baik tadi terhadap AMDALnya atau terhadap kegiatan lain. Jadi bisa dikasih yellow tape gini ya, jadi nggak boleh nyasuk nyebrang. Nah, terus ini tips lain kalau yang untuk sempadan, ini kan orang bangunan ini ada di sisi jalan dan juga ada di sisi sungai. Jadi perhatikan jarak dari sungai itu apabila ada tanggul, dia boleh 3 meter kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri saya mungkin harus lihat eh, peraturan peraturan terkait dengan sempadan sungainya. Lalu sempadan jalan itu juga tergantung jenis jalannya. Kalau yang dilihat ini mungkin flow-nya sekitar 3 lane gitu ya, 3 lane atau 2 arah. Nah itu mungkin jaraknya mungkin juga sekitar 3 meter. Jadi si bangunan ini harus memenuhi kanan dan kiri untuk sempadannya. Apabila tidak, maka ada kemungkinan nanti bagian dari bangunannya bisa dibongkar sama pemerintah. Nah, ini kalau kelihatannya memang estetik gitu ya, dia berada di atas air gitu ya. Tapi pada konteks peraturan bangunan saat ini gitu ya, yang ada di Indonesia, ini nggak bisa ada bangunan eh, masif di atas air gitu ya. Yang paling mungkin diperbolehkan teras barangkali di atas air berupa dok gitu ya. Mungkin ada atapnya boleh, tapi tidak boleh dengan dinding dan juga tidak boleh ditutup sehingga itu nanti harapannya karena kalau untuk area yang ada airnya itu pada saat banjir, nanti banjirnya naik gitu kan adalah risiko dari pemilik rumah atau penggunanya juga ya, kebanjiran dan sebagainya. Itu pemerintah itu dianggap bertanggung jawab kalau memberikan izin gitu. Berarti dia membolehkan eh, rakyatnya tenggelam gitu sehingga bisa dipersalahkan pada saat diberikan izin sehingga yang bisa dilakukan oleh arsitek mungkin barangkali ya bikin ini dalam jenis bentuk ponton barangkali ya dan tidak bangunan masif karena pada saat eh, banjir itu tentunya si klien kita jangan sampai kebanjiran dan ya sudah diberikan ini juga ya tips-tips pada saat mendekati banjir itu ciri-cirinya apa sehingga nanti dia akan mengungsi menjauhi air sampai dengan air kembali ke eh, ketinggian awal. Ya, ini contoh juga kalau dari polisi pun boleh gitu ya. Kalau sudah sampai pelanggarannya sifatnya adalah konstruksi,
atau mengakibatkan pelanggaran keamanan bangunan. Hmm, Bisa jadi tadi yang seperti kami sampaikan bisa sampai dibongkar gitu ya, karena dia menyalahi eh, peraturan mengenai keamanan konstruksi. Mungkin ini contohnya adalah bangunan yang sudah tua gitu ya, sudah tidak layak operasi, tapi masih digunakan sehingga pada pihak kota diperbolehkan untuk membongkar keseluruhan bangunan. Jadi misalnya udah ada ke- apa kebakaran barangkali di sana tapi masih masih digunakan dan belum ada konstruksi perbaikan, jadi selama sekian tahun tidak ada perbaikan, maka akhirnya dibongkar pemerintah dan mungkin dipindahkan menjadi bangunan lain. Ini KLB KDB ya, jadi perhatikan juga KLB-nya diperoleh berapa lantai, KDB-nya dapatnya berapa persen dari keseluruhan luas lahan. Apabila tidak dipenuhi, itu juga kadang-kadang dari pihak dinas perizinan bisa melaksanakan survei, dan pada saat survei bisa diberikan teguran apabila kita tidak menyesuaikan, mereka yang akan bongkar. Jadi aman-aman sekali sudah dibuat bangunannya, tapi terus ternyata tidak bisa dimaksimalkan ya. Tips berikutnya ini yang tadi untuk hospital. Hospital tuh harus dilihat dulu ya. Ini hati-hati karena mereka tuh banyak sampah yang sifatnya medis, itu berbahaya untuk lingkungan ya. Jadi misalnya toksiknya level tinggi gitu, bisa juga radioaktif gitu. Karena kan ada ronsen dan sebagainya, itu sampah yang harus ada pengelolaan tersendiri yang memang spesifik gitu. Dan ini harus dari Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan arahan sebenarnya, tapi dari konsultan arsitektur bisa bekerja sama dengan konsultan lingkungan hidup ya, untuk melihat jenis-jenis sampah yang ada dan bagaimana pemilahan pengelolaan sampahnya. Jadi agak rumit memang kalau hospital itu. Juga ada yang sifatnya bisa menyebabkan keracunan atau kematian akibat eh, apa namanya eh, transfer penyakit atau virus dan bakteri yang barangkali beredar akibat dari pembuangan sampah. Itu bisa yang kena nanti hospitalnya bisa ya ditutup, dibangkrutkan. Nah, ini kalau contoh untuk bangunan yang sifatnya mungkin apa di sempadan ya. Ini masuk di dalam sungai barangkali atau di laut atau di danau ya. Pada prosesnya barangkali ini ada pulau barangkali mereka sehingga memperbolehkan sampai dekat ini. Tapi perhatikan juga bahwa ya nggak boleh ya. Kalau di pulau bisa, hanya hanya saja mungkin perlu diperhatikan jarak dari airnya ke bangunan gitu. Kayaknya dia sudah memenuhi sih ini. Mungkin ada semacam tanjung gitu ya yang digunakan. Tapi kalau dia benar-benar di atas air tuh nggak boleh. Kalau dia ada semacam tanjung aslinya memang bentuknya kayak pulau maju gitu ya di badan air, maka bisa digunakan. Tapi perhatikan sempadan tadi, apabila punya tanggul maka dia harus mundur 3 meter ke belakang. Kalau dia nggak punya tanggul, memang dia hanya bisa dihuni dari lantai 2 ke atas. Nah, banjirnya tuh kita nggak tahu water levelnya, harus dilihat pada saat banjir 50 tahun seberapa, 100 tahun seberapa, dan itu harus ada pertimbangan dari teman-teman hidrologis ya. Ya, begitu juga untuk pantai. Pantai ini kita tidak hanya terkait dengan eh, air seperti biasa seperti apa, tapi juga pasang surut. Pasang surut itu terjadi setiap 15 hari sekali. Jadi ada zona pasang surut yang harus diperhatikan pada saat pasang maksimal berapa, dan juga ada bahaya tsunami. Tergantung lokasinya di mana. Tapi kalau di Jogja, di pantai selatan itu masih ada bahaya tsunami. Jadi kayaknya sebenarnya amannya itu jaraknya 150 meter dari bibir pantai. Jadi selain itu tidak diizinkan sebenarnya untuk membangun. Kalaupun ada bangunan itu biasanya liar dan tidak punya izin, dan apabila terjadi bencana maka pemerintah berhak untuk tidak melakukan eh, apa namanya pengamanan infrastrukturnya, karena melanggar garis sempadan eh, pantai. Jadi mohon diperhatikan. Jadi yang ada di pantai itu ya biasanya sifatnya paling bentuk infrastruktur semacam groin ataupun pengarah arus ya, atau jeti, pengaman muara gitu. Kalau ya teman-teman lihat di Kulon Progo saat ini ada itu dekat-dekatnya IA sana, bangunannya bagus, tapi tidak berarti bahwa di situ terus diperbolehkan mendirikan bangunan, karena sepertinya di Jatinggelagah itu mungkin teman-teman pernah main ke sana ya, itu di atasnya itu banyak pasar gitu ya, tapi itu salah sebenarnya. Jadi itu pemerintah berhak untuk mengusir mereka karena ketinggian air pada saat pasang dan pada surat
kemungkinan potensi tsunami itu bisa mengakibatkan kerugian dan juga hilangnya nyawa gitu karena area yang berbahaya sebenarnya untuk membangun di sana. Nah, ini seperti juga contoh maju seperti ini nih kurang mundur kalau menurut eh, garis sempadan pantai karena 150 meter tadi tentunya area depan itu sebenarnya harusnya buat mungkin taman atau kolam renang dan sebagainya. Jadi nggak boleh terlalu dekat seperti ini ya. Ini Itu tadi yang anu ya, rawan tsunami juga ya. kalau di Jogja nggak bisa mengamankan apalagi kaca-kaca seperti ini ya. Itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan korban jiwa. Jadi memang kelihatannya tadi udah dianalisis berbagai jenis mungkin pelanggarannya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan hal-hal seperti ini untuk ya memberikan rekomendasi kepada calon kliennya. Lalu ini contoh buruk juga di dari sebuah pabrik langsung buang ke sungai gitu tanpa pengolahan. Harusnya memang ada bak-bak eh, untuk limbah cairnya sebelum dibuang ke sungai sehingga baku mutu yang dibuang ke sungai itu harus sama minimal dengan yang ada di sungai. Jadi atau bahkan lebih baik dari yang ada di sungai sehingga tidak menambah tingkat eh, apa namanya polutan di sungainya. Jadi teman-teman selaku arsitek dan perencana sebaiknya memang kita pelajari semua aturan-aturan terkait karena di tiap lokasi barangkali berbeda di PMD-nya masing-masing untuk KLB KDB berapa, RT RW atau jenis zonasi penggunaan lahan itu apa kadang-kadang ada tanah sawah berkelanjutan juga nggak boleh dibangun atau lokasi-lokasi historical cagar budaya tertentu juga tidak boleh dibangun. Jadi mohon pada saat eh, analisis apa namanya tapak ya itu diajarin kan ya analisis tapak itu nanti diperhatikan juga perkiraan eh, jenis-jenis pelanggaran yang mungkin bisa terjadi dan aturan-aturan yang mengikat. Oke, menarik sekali pembahasannya. Tadi sempat ditayangkan juga beberapa ilustrasi ya. Saya mungkin izin biar di-share Bu Vicky lagi yang tadi gambar, ada beberapa gambar pelanggaran tadi tuh. Nah, ya yang itu. Oke. Nah, perlu diingat teman-teman, jadi bahwa setiap bangunan itu punya kategori masing-masing. Misalnya untuk bangunan eh, apa ya? Misalnya untuk bangunan sekolah dia masuknya di kategori eh, A atau B, itu terkait dengan limbahnya ya. Karena apa? Mungkin kalau sekolah itu limbahnya dia kategori A, maaf, kategori C ya. Kategori C itu karena dia tidak berbahaya tapi juga tidak berbau dan tidak apa, eh, 3B itu tidak termasuk dalam kategori 3B. Tetapi mungkin akan menjadi berbeda apabila sekolah itu ada asramanya misalnya gitu. Karena di situ selain ada limbah limbah dari apa, limbah dari sekolah ya yang plastik, kemudian ada limbah-limbah kertas gitu ya. Ada juga limbah dari asramanya gitu ya. Misalnya ada yang sakit di situ karena di situ sekolah berasrama, jadi mungkin butuh klinik, dan kliniknya itu yang ada limbah B3-nya. Nah, apabila dari kategori tersebut, maka kategori sekolah yang tadinya C itu akan naik grade-nya menjadi kategori B atau kategori sedang. Nah, apabila dia sudah kategori sedang, maka penanganannya akan berbeda. Misalnya, jadi kalau sekolah yang kategori C itu dia tidak perlu hanya melakukan pengolahan sampah misalnya. Jadi sampahnya dipilah dan sebagainya baru dibuang. Tapi apabila sudah kategori B, maka diwajibkan sekolah itu, sekolah yang berasrama itu untuk membuat IPAL sendiri. IPAL itu adalah instalasi pengelolaan air limbah. Nah, diperhatikan juga bahwa untuk apa namanya, pembangunan IPAL itu ada standar-standarnya dan ada ukurannya gitu ya. Jadi misalnya kategori 200 siswa
ukuran IPAL-nya misalnya hanya 10 sampai maaf, hanya 50 sampai 100 meter persegi misalnya. Tetapi untuk sekolah dengan jumlah siswa misalnya 500 penghuninya atau 1.000, maka dia area untuk IPAL-nya itu akan menjadi akan di require lebih besar lagi. Misalnya 200 meter persegi hanya untuk mengolah IPAL tersebut. Itu contoh untuk sekolah. Nah, akan sama halnya dengan mungkin bangunan-bangunan lain ya, ada hotel gitu ya. Kemudian hotel itu juga kalau hotel yang kelas-kelas misalnya bintang satu gitu ya, of course dia pengelolaan limbahnya itu mungkin akan di require untuk IPAL yang kategori C misalnya. Tapi begitu hotel itu misalnya dari 10 kamar menjadi 50 kamar, nah karena 50 kamar ini kan orang melakukan aktivitas apa dari mulai aktivitas makan, minum gitu ya. Di situ ada restorannya, di situ ada pengolahan laundry. Nah, itu naik menjadi yang kategori B dari hotel tersebut. Jadi nanti akan diminta untuk membuat atau mendedicated space ya, lahan ini terkait kalau teman-teman di arsitek itu ukuran lahan untuk IPAL itu akan menjadi lebih besar, mungkin sekitar 200 meter persegi. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ya sebagai nantinya kan kalian akan menjadi arsitek dan kalian akan berhadapan dengan klien untuk di apa supaya kita lebih aware dan kita tidak dikuyo-kuyo gitu ya sama sama pihak-pihak yang mungkin akan melakukan perizinan karena untuk membangun hotel, membangun rumah sakit, membangun sekolah itu pasti perlu adanya izin dan kalau izinnya nggak keluar hotel kalian atau rumah sakit kalian tidak bisa dibangun. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kita lanjut lagi di kelas. Nanti teman-teman akan diminta membuat mencari contoh lokasi gitu ya dari bangunan atau dari kompleks yang mungkin terjadi pelanggaran dan kemudian membuat vlog di situ. Oke, untuk Bu Vicky, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita akhiri dulu pelajaran tentang apa nih AMDAL ya, tentang AMDAL dan perizinan pada hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selamat bertugas.